Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa di tahun yang baru dalam ibadah online GBI Putra. Rekaman ibadah online ini tetap bisa saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Saudara juga dapat mengikuti ibadah doa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20 di Instagram Gembala kita @sukirnotarjadi. Mari kita siapkan hati untuk beribadah, kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami memasuki tahun yang baru, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya kesetiaan Tuhan tidak berubah dalam hidup kami, dan 1 tahun ke depan ini akan kami jalani dalam penyertaan demi penyertaan dan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kami tidak ragukan kasih-Mu Tuhan. Sebab itu di awal tahun yang baru ini kami datang Tuhan, kembali membawa hati kami mau beribadah kepadamu Bapa. Tuhan memberkati kami semua. Di tempat di mana kami berada saat ini, kami percaya Tuhan hadir dan melawat dan mengubahkan dan membuat setiap hati kami Tuhan semakin dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan mengurapi setiap pelayan-Mu dan setiap tim media yang menyiapkan ibadah online ini, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami semua diberkati, tidak luput dari berkat-Mu. Satu orang pun tidak luput dari berkat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memasuki tahun yang baru dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Shalom, selamat tahun baru buat kita semua. Saat ini 3 Januari 2021, ibadah di minggu pertama di tahun 2021. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga saya dan saudara diberikan kesempatan untuk boleh memasuki tahun 2021. Saudaraku, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi di sepanjang 2021. Tapi satu hal yang kita tahu persis, bahwa tangan Tuhan memimpin, menyertai setiap kita sepanjang 2021. Amin saudaraku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri saudara. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, Dia Allah yang baik buat setiap kita. Amin. Dia baik buat saya, Dia baik buat saudara semua. Amin. Sama-sama ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segala jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ayah Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kasih Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan saudara. Saat ini saudara kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang terbaik di tahun yang baru saudara. Minggu pertama di tahun 2021. Mari saudara kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara bisa memberikan persembahan saudara. Ada nomor-nomor di bawah layar saudara. Saudara dapat memberikannya. Kita mau berikan yang terbaik. Saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa terima kasih. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Tidak putus-putusnya Tuhan. Mulut kami berkata tentang kebaikan-Mu. Karena memang Kau sangat baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih 2020 Tuhan sudah kami tinggalkan. Dengan segala pergumulan, permasalahan, kesulitan.
Ada juga penyertaan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang menyertai kami di sepanjang 2020 dan memasuki 2021. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kami. Dan sebagai rasa syukur kami diberikan kesempatan untuk memasuki 2021 ini Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil saudara mempersiapkan, saudara memberikan persembahan, tetap angkat hatimu, angkat suaramu. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini saudara. Mari dari dasar hatimu, dari imanmu, katakan. Haleluya, sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah minggu kita yang pertama di tahun 2021. Seperti apa tahun 2021? Banyak orang masuki tahun ini dengan satu pengharapan, satu keinginan bahwa tahun ini akan berbeda dengan tahun yang sudah lalu. Dan di tengah-tengah semua ini, pengharapan ini yang bisa terjadi, bisa juga tidak. Kita ini sadar akan satu hal, betapa kita semakin hari semakin perlu tuntunan dari firman Tuhan. Saya ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ya. Langit dan bumi akan berlalu ya Tuhan, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Lagi pula firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami sadar dalam situasi dunia ini kami semakin perlu menerima tuntunan firman Tuhan. Itu sebabnya pada ibadah ini Tuhan, kami memohonkan Tuhan boleh menyatakan penyertaan-Mu atas kami semua. Menyatakan berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Dan memakai hamba-Mu pada hari ini dengan segala kelemahan. Untuk boleh menyampaikan kata-kata yang sumbernya adalah daripada pewahyuan Roh Kudus semata. Dan setiap kami Tuhan, terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang sejati, firman yang hidup. Kami pada hari ini Tuhan siap tidak hanya menerima terang firman, tetapi juga melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Tahun 2021 baru kita masuki 3 hari. Ibarat orang makan, ini baru supnya, itu pun baru setengah sendok, baru icip seruput 1 kali. Nggak tahu kayak apa, makanannya sisanya itu seperti apa, nggak tahu sama sekali. Ibarat kita baca buku, ini baru buka sampulnya nih, belum baca isinya. Jadi kalau umpama ada orang mengaku bahwa dia tahu persis apa yang akan terjadi di tahun 2021, tolong ingatin orang tersebut bahwa pada bulan Januari tahun lalu 2020 banyak orang bicara hal yang positif tentang 2020. Sampai COVID itu memporak-porandakan semua perhitungan manusia. Jadi kalaupun ada satu pelajaran yang bisa kita terima, kita ambil dari tahun 2020 adalah begini, saudara sekalian. Betapa tak berdayanya, betapa bodohnya, betapa lemahnya manusia. Ada beberapa orang yang positif, optimis, dan berkata begini, Pak, vaksin akan mengubahkan semua keadaan, sehingga semua jadi baik. Bisa terjadi? Bisa. Kita harapkan itu yang terjadi. Barangkali ada yang negatif, pesimis, bisa jadi. Ada juga yang demikian, ada. Majalah The Atlantic, itu ada artikel, setengah tahun lalu sebenarnya, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat itu mesti bersiap-siap, should prepare for a double pandemic. Jadi pandemi double. Dan kata berita itu, bagaimana kalau terjadi pandemi yang baru satu lagi, sementara yang satu ini belum selesai. Jadi ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi mana yang harus kita pilih nih saudara-saudara sekalian? Nah kita pilih nggak optimis, nggak pesimis, kita pilih yang realistis saja. Ya. Realitanya adalah nggak ada yang tahu 2021 seperti apa. Kecuali kalau ada orang secara jelas terang-terangan menerima satu pewahyuan dari Tuhan. Nah sejauh kita tahu saudara sekalian, itu belum terjadi. Saudara, kita bayangkan begini. Bayangkan tahun 2021 sebagai satu lautan yang harus kita seberangi. Dan semua kita itu dikasihkan satu kapal. Ya. Bayangkan saudara-saudara sekalian, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, hidup kita, itu sebagai perahu dalam lautan 2021. Dan Myanmar itu menjadi terkenal sekali
ketika bulan Mei tahun lalu, dia itu membuat suatu puisi yang kemudian dikutip di mana-mana. Puisinya itu awalnya bilang begini, kita bukan berada di kapal yang sama, tapi di badai yang sama. Karena orang suka bilang gini, kita ini di kapal yang sama nih. Kata Damian Barrow, nggak begitu. Kita itu di badai yang sama, tapi masing-masing punya perahu yang beda-beda. Lalu ada seorang bernama Barbara Kelly yang kemudian membuat lukisan yang menggambarkan situasi ini ya. Coba saudara perhatikan gambarnya. Perahu tiap orang itu beda-beda. Ada orang punya perahu itu berupa kapal perang. Ada yang berupa kapal pesiar. Ada yang berupa ya kayak kapal ikan. Ada yang berupa sampan kecil. Bahkan ada orang perahunya itu berupa rakit. Ada kapal yang dalam keadaan terjaga, terpelihara dengan baik. Ada lagi yang dalam keadaan rusak. Mungkin tanpa mesin, sebagian lagi mungkin tidak ada layarnya, bahkan ada sebagian sudah setengah tenggelam. Nah, semua kapal ini akan berlayar di lautan yang sama 2021 dan menghadapi badai yang sama. Tapi sekarang ini, awal Januari ini nih, kita ini nggak tahu sama sekali 2021 ini akan seperti apa. Ada badai atau tidak. Nah, tentu tadi saya katakan adalah doa kita, harapan kita supaya 2021 menjadi satu lautan yang tenang lah. Nggak banyak badai-badai, gelombang agak gedean dikit bolehlah. Tapi jangan menjadi yang namanya badai atau tsunami. Tapi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan hal ini pasti terjadi. Bahkan saudara-saudara sekalian, saya merasa kita bisa mengatakan bahwa badai itu pasti akan terjadi di tahun 2021. Dan mendingan kita mulai dengan asumsi ini nih, bakal ada badai. Kenapa mesti berasumsi demikian? Supaya kita ini bersiap-siap dan berjaga-jaga. Lebih baik kita bersiap menghadapi badai, tapi badai nggak terjadi. Lalu kita bilang, puji Tuhan. Daripada kita mengatakan, badai nggak akan terjadi, tahu kena, itu kita repot tuh. Sebab menurut saya, tidak ada yang lebih konyol daripada seseorang itu berlayar tanpa siap menghadapi badai. Bulan Mei tahun 2017, ada 2 orang wanita memutuskan untuk berlayar. Yang satunya pengalaman, yang satu lagi belum pernah berlayar sama sekali. Mereka berangkat dari Honolulu di Hawaii menuju ke satu tempat namanya Tahiti. Baru saja kapalnya itu meluncur satu malam, sudah terkena badai. Mesin mati dan mereka terkatung-katung di lautan Pasifik. Bapak Ibu mau tahu nggak mereka ini berapa lama di lautan itu? Mereka terkatung-katung selama 5 bulan. Dan mereka mengaku kepada koran Inggris The Guardian bahwa mereka sebenarnya sama sekali tidak siap untuk perjalanan tersebut. Ya masih bersyukurlah, 2 orang ini masih ketolong. Pak, bukankah itu jadi negatif ya Pak ya? Kita belum apa-apa ngomongnya itu sudah akan terjadi badai gitu. Ya. Bukankah Tuhan Yesus itu ajar kita Pak, supaya kita ini jangan khawatir akan hari esok. Saudara sekalian, Matius 6 ayat 34. Ya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Betul. Tuhan Yesus mengajar kita untuk jangan khawatir akan hari esok. Tapi perhatikan ya. Jangan khawatir akan hari esok. Bukan jangan bikin planning untuk hari esok. Bukan jangan bersiap-siap menghadapi hari esok. Karena saudara-saudara sekalian, di Injil Lukas pasal 14, Tuhan Yesus itu ajar kita begini. Kalau kamu tuh pengen bangun menara, kamu sebelum bangun, mesti hitung-hitung dulu. Dananya cukup apa enggak. Jangan sampai kamu ini nanti lagi bangun, karena kurang perhitungan, kurang persiapan, di tengah jalan, menara belum selesai, duitnya habis, diketawain orang katanya.
Jadi maksud saya, Tuhan itu nggak pernah melarang kita untuk kita itu merencanakan hari esok. Yang dilarang adalah khawatirnya, itu yang dilarang. Khawatir, aduh besok makan apa enggak, aduh besok gimana, itu yang namanya khawatir. Jadi orang bisa bikin planning untuk besok dengan khawatir atau tanpa khawatir. Yang sekali lagi, yang dilarang itu khawatirnya. Saya kasih contoh lagi ya. Tuhan Yesus kasih kita satu kitab yang namanya kitab Wahyu. Isinya apa? Wahyu itu. Isinya adalah hari depan, hari esok. Dan sebagian besar isinya itu adalah bencana. Nah, untuk apa dikasihkan kitab Wahyu itu? Untuk bikin kita stres? Kan bukan. Tapi supaya kita berjaga-jaga dan siap. Jadi saudara-saudara sekalian, menurut saya ketika kita bicara soal kapal kehidupan ini, maka kita bisa melihat ke depan dan kemudian kita bersiap-siap tanpa perlu khawatir. Nah, untuk itu saudara sekalian, saya bertanya kepada Tuhan, apa pedoman buat kita? Dan saya dapatkan ada dua hal. Ketika kita mengarungi lautan yang namanya 2021 ini, dua hal mesti terjadi. Nomor satu, pastikan kapal kita dalam keadaan baik. Pastikan kapal kita ini nggak ada yang rusak nih. Mesin berfungsi dengan baik, ya. Kalau pakai layar, layarnya itu dalam keadaan baik. Kapalnya nggak bocor-bocor, ya. Kalau memang pakai mesin, ada bahan bakarnya, pastikan ada cukup. Pastikan saudara-saudara sekalian bahwa semuanya itu berfungsi dengan baik, kemudi dan lain sebagainya dalam keadaan baik. Kalau ada yang rusak, diperbaiki dulu. Apa yang dimaksud? Maksud saya saudara-saudara sekalian, sebelum kita meluncur ke 2021, mari kita ini periksa hidup kita. Mari kita pastikan bahwa kita ini jangan hidup di luar kehendak Tuhan. Kalau kita mengetahui ada bagian hidup kita ini di luar kehendak Tuhan, kita segera beresin. Ya, jangan dibiarin. Kenapa? Karena ketika kita jalani 2021, nah ketika terjadi badai, bagian yang rusak tadi itu yang akan bikin kita celaka. Saya tidak bilang bahwa kapal kita harus sempurna. Saya nggak bilang hidup kita, rumah tangga kita harus sempurna. Karena saya punya keyakinan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua masih akan terus berjuang untuk kita mampu hidup benar, untuk kita menang terhadap dosa, sampai kita nanti suatu hari menghadap Tuhan. Kita bisa belajar dari sekelompok orang, yaitu para pecandu. Pecandu alkohol, pecandu narkoba yang ikut program yang namanya program 12 langkah, 12 steps. Ya. Dalam pertemuan-pertemuan 12 steps, mereka ini duduk dan kemudian masing-masing memperkenalkan diri. Nama saya si A, nama saya si B, nama saya si C. Kemudian ketika mengatakan nama saya si A, mereka mesti ngomong, saya seorang pecandu. Si B ngomong demikian, si C ngomong demikian. Mereka boleh jadi sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, tidak pakai obat, tidak minum alkohol lagi, tidak mabuk, tapi mereka harus tetap menyebut diri mereka sebagai pecandu. Untuk apa itu? Untuk ingat-ingat masa lalu? Bukan. Untuk menjadi semacam alarm gitu, pengingat bahwa mereka itu jangan lengah dan jangan puas diri. Perjuangan mereka melawan kecanduan itu adalah perjuangan seumur hidup. Saudara perhatikan bahwa ini adalah sesuatu yang alkitabiah, karena jelas 12 steps itu adalah hal yang dikembangkan dari firman Tuhan. Nah, Paulus berkata di 1 Timotius 1:15, dia mengatakan bahwa aku ini adalah yang paling berdosa, the chief of sinners. Jadi sampai dia sudah mendekati ajalnya pun dia masih terus-menerus mengingatkan dirinya lah akan bahaya dosa, terus-menerus dia itu menguatkan dirinya supaya dia itu bisa mengalahkan semua ini. Jadi demikian juga menurut saya, kita ini jangan lengah dan kita ini jangan merasa diri kita ini paling kuat. Kita mesti ingat, kita ini akan terus berjuang melawan namanya dosa sampai kita suatu hari menghadap Tuhan.
Nah, jadi karena itu mari pastikan perahu kita ini beres nih. Nggak ada bocor-bocornya, nggak ada rusaknya. Semua berfungsi dengan baik. Sekali lagi, tidak harus sempurna, tapi semua bisa berfungsi dengan baik. Apa yang dimaksud? Apa yang harus kita perbuat? Supaya pastikan kapal kita ini benar nih. Ya. Nomor satu, saudara-saudara sekalian, kita mesti hidup dalam kekudusan. Kita mesti berusaha singkirkan dosa-dosa dalam hidup kita. Ya. Kita mesti bisa melihat ke hidup kita dan mengatakan bagian ini saya harus tinggalkan dalam hidup saya. Ya. Nah, saya membaca cerita tentang orang-orang pintar di Inggris yang jadi ateis. Dan kemudian mereka suatu hari kembali lagi ke gereja. Kembali percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata sebagian dari mereka itu kembali percaya bukan karena apa-apa, tapi karena melihat teman saudara yang ketika menghadapi badai kehidupan itu punya kekuatan khusus dan juga menghadapi kematian bisa dengan tenang. Jadi ada suatu kekuatan pada orang-orang ini yang menurut para ateis ini nih, itu hanya bisa dijelaskan dengan satu hal saja. Iman percaya kepada Tuhan. Dan bagian itu yang mereka hilang. Maka mereka kemudian belakangan kembali lagi percaya. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mau ada kekuatan dalam hidup ini, saudara mesti dekat dengan sumber kekuatan. Dalam hal ini, Tuhan. Nah, untuk dekat dengan Tuhan, kuncinya itu adalah kekudusan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya? Itu kita bahas beberapa minggu yang lalu, Mazmur 24. Jawabannya adalah yaitu mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menipu dalam kehidupannya itu. Jadi kita ini semakin dekat dengan Tuhan, kita juga akan semakin ingin hidup kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, ini akan semakin menguatkan kita. Memang saya tahu ketika kita bicara soal kekudusan nih, selama ini kekudusan di mana-mana dihantam habis. Di tahun 60-an, di negara-negara barat, dimulai namanya revolusi seksual. Gerakan hippies. Semua yang tabu, semua yang nggak boleh sekarang harus diperbolehkan. Semua yang dilarang itu sekarang mesti boleh. Masing-masing orang terserah mau ngapain aja. Mesti dikasih kebebasan. Terserah orang. Bebas sebebas-bebasnya. Tahun 60-an. Ya. Nah, saya baca tulisan dari seorang bernama Andrew Wilson. Seorang penulis, juga seorang yang mempelajari sejarah, menulis banyak hal tentang sejarah. Nah, ini salah satu tokoh ateis paling ngetop di Inggris. Belakangan dia kembali ke gereja. Nah, dia menulis satu artikel di koran Inggris tentang kerusakan yang terjadi karena kebebasan seksual. Dan dia mengatakan kerusakannya itu bikin saya kagetnya bukan main. Di dalam artikel tersebut dia mengutip satu survei di Inggris. Menurut survei itu, ternyata kebanyakan orang bisa merasakan pada lubuk hati yang paling dalam bahwa yang akan membuat kita bahagia bukanlah dengan cara gonta-ganti pasangan. Tetapi bertahan dengan pasangan yang kita miliki dengan segala kelemahannya. Itu yang membuat seseorang itu dalam hidupnya itu menemukan yang namanya bahagia. Nah, hidup kudus itu bukanlah hidup tanpa godaan. Justru sebaliknya. Hidup kudus itu diperlukan ketika godaan datang seperti tsunami. Datang bertubi-tubi. Godaan selalu menjanjikan keindahan, kenikmatan, kelegaan, kepuasan. Tapi itu bohong semua. Karena di balik semua itu ada satu rantai besar yang tidak terlihat. Ia akan mengikat kita ketika kita mengikuti godaan. Itu yang patut kita waspadai.
Nah, memang terkadang kita bisa saja jatuh ke dalam godaan. Kalau itu yang terjadi, saudara sekalian, jangan kita kemudian mengatakan mumpung sudah jatuh ya udah dibawa aja sekalian. Nggak boleh begitu. Ketika kita kepleset, ketika kita jatuh, apa yang kita lakukan? Kalau saudara lagi di jalan, hari hujan begini, lalu kemudian lagi di jalan kepleset jatuh. Apa saudara mengatakan, udah kepleset deh sekalian deh, jatuh deh di sini, udah deh tidur sini aja? Kan enggak. Saudara akan mengatakan, saya langsung pakai berdiri. Ya. Bangun dan jalan lagi. Demikian juga ketika kita kepleset. Dalam menghadapi godaan, saudara sekalian, yang perlu kita perbuat itu adalah segera bangkit. Minta ampun sama Tuhan, dan ambil pelajaran dari peristiwa itu. Lalu kita maju lagi. Itu cara kita menghadapi yang demikian. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembangkan kekudusan dalam hidup kita. Pertama-tama dengan jalan apa? Dengan jalan yang pertama itu kita ini mesti suka dengan kekudusan. Dan saya yakin semua kita sukalah dengan yang bersih-bersih. Kudus itu indah, kudus itu bersih, tanpa ada rasa bersalah yang mengganggu. Saudara-saudara, kalau umpama ya, habis hujan-hujan di luar, jatuh di lumpur gitu, kemudian saudara mandi, rasanya itu enak bukan main kan. Dikasihkan handuk bersih, baju bersih, rasanya itu enaknya bukan main. Jadi kita manusia itu sebenarnya naturnya itu kita suka dengan yang namanya kekudusan. Ya. Tapi kita mesti kembangkan itu terus menerus, ingatkan diri kita terus menerus. Ya. Jadi kita minta Tuhan menguduskan hidup kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mempertahankan kekudusan kita. Salah satunya adalah kita mesti mencintai kekudusan dan bisa melihat the beauty of holiness, keindahan dari kekudusan, saudara sekalian. Yang kedua, saudara bukan hanya mesti belajar untuk mencintai, menyukai kekudusan. Saudara mesti, kita semua, ya. Saya bilang kita ya, kita bilang saya. Kita semua mesti belajar yang namanya takut akan Tuhan. Jangan sampai kesabaran Tuhan disamakan dengan persetujuan Tuhan. Ya. Bikin dosa 1 kali, nggak terjadi apa-apa loh. Bikin dosa 2 kali, ya nggak apa-apa tuh. Kesimpulannya cuma 1, ngawur lagi. Apa itu? Berarti Tuhan itu nggak apa-apa kalau saya berdosa. Saudara sekalian, Tuhan itu sabar. Dia kasih orang kesempatan untuk seorang itu bertobat. Tapi ini yang suka salah nih. Kesabaran Tuhan dianggap sebagai kelalaian Tuhan. Dia nggak lihat. Atau kalau nggak, dianggap sebagai persetujuan Tuhan. Dia nggak apa-apa tuh. Itu yang membuat kita tahu cerita hamba Tuhan. Jatuh ke dalam dosa bertahun-tahun. Dan dia merasa oke aja tuh. Saya sudah bikin dosa besar, tapi lihat, saya tetap bisa khotbah, tetap bisa bicara, nggak terjadi apa-apa tuh. Dan kemudian dia jatuh dan sekarang masuk dalam penjara. Saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan kekudusan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, aspek dari hidup benar tidak hanya bicara soal kekudusan, tapi saudara dan saya mesti bisa memanfaatkan berkat Tuhan dengan benar. Apa saja berkat Tuhan yang dimaksud? 1, kita punya namanya waktu. Yang kedua, kita diberikan yang namanya kekuatan, tenaga. Yang ketiga, kita diberikan kesehatan, kita diberikan yang namanya harta, uang, kita dapat yang namanya punya kenalan, punya koneksi. Semua sumber-sumber ini mesti dilihat sebagai suatu berkat Tuhan dalam hidup kita yang perlu dimanfaatkan dengan benar, dipakai dengan benar. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun 2021 ini, untuk kita ini mesti punya namanya prioritas. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Tenaga kita terbatas. Harta kita terbatas. Koneksi kita terbatas. Jadi karena ada keterbatasan itu, maka mari kita prioritaskan hal tertentu. Ada hal tertentu harus kita lakukan. Ada hal tertentu boleh dilakukan, boleh juga enggak. Ada hal tertentu jangan sekali-kali dilakukan. Ya. Pada bulan Juli tahun lalu nih, tanggal 25 Juli tahun 2020, kapal Jepang
namanya Wakasio. Nah, Wakasio ya. Wakasio ini lagi berlayar menyelusuri pantai dari satu negara, satu pulau namanya Mauritius. Dan kapal itu kandas di tepi pantai. Dan menumpahkan minyak sebanyak 1.000 ton. Mencemari pantai, merusak lingkungan sehingga pemerintah Mauritius terpaksa mengeluarkan pernyataan darurat lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kemudian suatu tim dibentuk untuk mencari tahu kenapa kapal segede begini nih itu bisa sampai kandas di pinggir pantai. Dan kemudian ketika mereka itu bikin laporan mereka, yang bikin kaget. Ternyata kapal ini harusnya itu berlayar sejauh 22 mil laut. Itu berapa kilometer? 40 kilometer. Jauh banget. Semestinya mereka berada pada jarak 40 kilometer dari pantai. Tapi ketika kandas, mereka ada sekitar kira-kira 3 kilometer dari pantai. Kok bisa jadi dekat sekali? Ada apa? Awak kapal cari sinyal handphone. Jadi mereka itu kemudian deketin kapalnya ke pantai biar dapat sinyal handphone. Gara-gara cari sinyal itu, kapal itu sampai tenggelam dan akhirnya patah kapalnya, merusakkan lingkungan dengan hebat sekali. Kandas karena hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat lah. Maksud saya mereka sudah berlayar berhari-hari di tengah lautan India, nggak ada sama sinyal handphone dan nggak apa-apa. Tapi anak buah kapal dan kapten kapal ini rupanya punya prioritas yang beda nih. Bukan keamanan dan keselamatan, tapi sinyal handphone. Dan itu yang bikin mereka celaka. Saudara-saudara sekalian, apa yang penting buat saudara dalam hidup ini? Saya mengusulkan kita prioritaskan hal-hal yang ada hubungannya dengan kekekalan sepanjang tahun ini. Seperti apa yang dimaksud? Saudara terkasih, untuk apa kita habiskan waktu kita, tenaga kita, daya kita, semua yang kita miliki? Untuk hal-hal yang tidak kekal. Untuk hal-hal yang kalau kita mati selesai. Untuk hal-hal yang penting buat hari ini, nggak penting buat besok atau tahun depan. Jadi orang mesti melihat alokasi sumber dayanya dia, alokasi tenaganya, duit, hartanya, dan sebagainya untuk mengatakan ini bagaimana nih. Ya. Setiap kegiatan kita itu harus kita kaitkan dengan kekekalan. Wah, kalau gitu semua orang jadi pendeta dong Pak. Bukan begitu. Saudara coba dengar begini. Saudara punya bisnis. Punya usaha. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Entah besar, entah kecil. Saudara-saudara harus jaga usaha tersebut. Ya. Saudara jalankan usaha tersebut dengan baik. Usaha itu bisa berjalan dan ada untung. Tapi saudara melakukan semua ini dan bekerja keras bukan buat diri sendiri. Saudara mesti melihat bisnis saudara, entah besar, entah kecil itu, sebagai bentuk pelayanan saudara. Saudara tekuni bisnis saudara sebagai pengabdian saudara kepada Bapa di sorga. Bukan Bapa di dunia. Tapi kepada Bapa di sorga yang mempercayakan bisnis ini kepada saudara. Saudara punya pekerjaan. Entah posisi tinggi, entah rendah. Saudara mesti kerjakan itu semua dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara mesti melihat pekerjaan saudara lebih dari sekedar orang cari makan. Cari nafkah. Mesti lebih daripada itu. Saudara mesti bisa melihat pekerjaan saudara sebagai bentuk pelayanan saudara. Saudara menjalankan pekerjaan dengan baik, lakukan semua dengan baik sebagai pengabdian saudara kepada majikan agung kita semua, yaitu Tuhan. Saudara punya rumah tangga. Barangkali ada yang lancar sekali, harmonis sekali, ada yang banyak problem. Saudara mesti urus rumah tangga tersebut
dengan baik. Lakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab saudara-saudara sekalian di rumah tangga tersebut. Tapi saudara juga mesti bisa melihat rumah tangga saudara sebagai pelayanan saudara kepada Tuhan yang adalah mempelai agung kita. Jadi yang kita perbuat semuanya ini menjadi satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya. Dengan demikian apa yang kita kerjakan ini akhirnya terkait dengan kekekalan. Jadi bukan lagi egocentric, me. Tapi sekarang God-centric. Semuanya adalah Tuhan. Seperti kata Roma, ya, pasal 12. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita perlu lakukan semua ini sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan, karena suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Dan pada saat itu kita akan dimintakan pertanggungan jawab atas semua berkat-berkat yang Dia sudah berikan dalam hidup kita. Menurut Rasul Petrus dalam suratnya, sebenarnya kita ini di dunia ini sebagai pengikut Kristus, semua kita ini harus sadar, kita ini cuma pengembara. Kita cuma perantau loh di dunia ini loh. Seorang perantau, pengembara dimanapun juga itu tidak boleh terikat kepada tempat di mana dia berada pada saat itu. Dia harus sadar, ini hanya sementara, saya akan kembali ke rumah saya. Saudara terkasih, apa yang penting bagi saudara dalam hidup ini? Ada hal tertentu dalam hidup kita harus ada, itu namanya kebutuhan. Yaitu contoh makan, minum lah, tempat berteduh, semua itu adalah kebutuhan. Harus ada. Ada hal tertentu, bagus, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Itu yang namanya keinginan. Contohnya seperti apa? Contoh adalah makan mesti makanan tertentu, di tempat tertentu. Nah, kalau punya rumah harus model tertentu, ya. Harus ukuran tertentu. Ya. Nah, itu yang namanya keinginan, saudara sekalian. Ya. Kalau kita bisa bedakan dua hal ini nih, antara mana kebutuhan dan mana keinginan, kita akan hidup lebih tenang, saudara sekalian. Dan kita bisa mengembangkan yang namanya rasa cukup. Masalah muncul karena kita nggak pernah punya yang namanya rasa cukup nih. Yang akarnya karena nggak bisa bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Selama 2020 kita ini belajar untuk hidup tanpa hal tertentu, benar nggak? Ya, kita bisa hidup tanpa jalan-jalan, tanpa makan-makan di resto, dan tanpa shopping. Ternyata bisa loh. Barangkali kejutan buat banyak orang. Ya. Saya tahu ada yang bilang gini nih, aduh nggak bisa lah Pak, kita menderita banget nih, nggak jalan-jalan nih. Ya, menderita. Ya, menderita. Tapi nggak mati kan? Kalau ada orang mati gara-gara nggak jalan-jalan, oke, kita baru bilang, wah ini jalan-jalan itu perlu banget. Sejauh ini nggak ada orang yang mati gara-gara nggak jalan-jalan. Berarti jalan-jalan itu adalah keinginan. Jalan-jalan itu asik dan menyenangkan. Saya ini suka jalan-jalan loh. Tapi ada miliaran orang di dunia ini yang nggak pernah jalan-jalan loh. Dan hidupnya oke saja tuh. Begini saudara sekalian. Saudara jangan bilang, tapi bagi saya itu yang namanya kebutuhan Pak. Saudara sekalian. Semakin saudara punya duit, semakin saudara akan menemukan bahwa kebutuhan saudara tambah besar nih. Tambah banyak. Saudara merasa jadi perlu ini, perlu itu. Padahal itu sebenarnya bukan kebutuhan. Itu keinginan. Karena banyak orang bisa hidup tanpa apa yang kita bilang kebutuhan itu. Banyak orang nggak punya, hidup juga tuh. Saya ajak saudara-saudara untuk menyadari ini supaya kita ini bisa berhemat banyak. Duit untuk beli barang mewah, jalan-jalan, makan mewah gitu, disimpan aja sebagai dana cadangan. Ya. COVID ini mengajar kita, pentingnya orang punya namanya dana cadangan. Saudara beli tas mewah akhirnya sepanjang tahun lalu, itu akhirnya juga nggak bisa dipakai kan.
nggak bisa dibawa kemana-mana kan, di rumah terus. Ya. Wah kalau gitu hidupnya kering Pak, tanpa ada namanya hiburan ya. Saya bukan bilang saudara-saudara nanti nggak boleh jalan-jalan atau makan-makan enak seumur hidup gitu, enggak, bukan begitu. Saya cuma tunjukkan sesuatu saja. Yang namanya orang kalau udah kepepet ya, ternyata nggak jalan-jalan, nggak shopping-shopping, juga nggak apa-apa tuh. Agak nggak nyaman, iya. Oke. Agak stres, iya. Tapi hidup tuh. Saudara terkasih, kemarin saya di kamar penyembah Tuhan. Pada satu titik saya sujud. Saya sujud dan nyanyi begini. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lalu saya nangis. Saya nangis karena saya merasakan sesuatu kesegaran dalam jiwa saya. Merasakan suatu ketenangan dan kesenangan yang saya dapat ketika saya bisa menyembah Tuhan. Saya menemukan kesegaran kembali dalam jiwa saya ketika saya menyembah Tuhan. Nah, karena pendeta aja Pak. Bukan saudara sekalian. Saudara-saudara bisa tanya sama istri saya, Ibu Aileen. Dan dia akan mengatakan bahwa saya dari dulu ketika masih jemaat, masih awal sekali sudah begitu. Saya kalau yang namanya nyanyi memuji Tuhan itu, pada satu titik itu saya gampang keluar air mata. Kenapa? Karena saya tersentuh. Karena saya terjamah. Jadi bagi saya, saudara-saudara sekalian, saya menemukan kenikmatan dan menemukan kekuatan saat saya menyembah Tuhan. Dan itu sesuatu yang saya perlu lakukan. Minggu lalu, tanggal 1 Januari ya, saya khotbah tentang, ada contoh tentang bintang film Mark Wahlberg. Dan dia mengatakan, I need this. Saya perlu ini. Perlu apa? Saya perlu tiap hari 10 menit minimal untuk saat teduh. Untuk ke gereja. Untuk duduk di gereja, tenangkan diri. Dari situ saya fokus. Saya perlu itu. I need it. Itu namanya kebutuhan buat dia. Kalau nggak ada, dibilang saya kacau. Saat ini, gampang sekali kalau orang mau yang namanya penyembahan, mau ibadah, mau khotbah. Instagram penuh dengan khotbah. YouTube penuh dengan nyanyian-nyanyian lagu rohani. Jadi maksud saya kita tidak kekurangan sebenarnya pertolongan sih. Kalau kita pengen masuk dalam suatu suasana yang penuh dengan hadirat Tuhan, ada firman Tuhan, ada nyanyian. Banyak sekali saudara sekalian. Tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Ya. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan, pedoman hidup 2021. Nomor 1, pastikan kapal kita ini dalam keadaan baik. Yang kedua, pastikan Yesus jadi kapten kapal kita. Kapalmu bagus, tapi tanpa Yesus, kapal bagus percumalah. Ya. Begitu badai datang, kapalnya hancur. Atau kapal barangkali nggak hancur, tapi nyasar jadi kemana-mana. April tahun lalu, COVID baru saja mulai, belum lama. Tapi sudah cukup bikin heboh. Thomas Schäfer, Menteri Keuangan Negara bagian Hesse di Jerman ya. Itu tanggal 29 Maret ya, bukan April ya, Maret. Akhir Maret. Itu kemudian ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan di rel kereta api. Dia ada catatan. Di catatan itu akhirnya orang tahu kenapa kapal dia sampai dia hancurkan. Ternyata dia mengatakan dia tidak sanggup membayangkan gimana cara hadapi COVID. Dia khawatir sekali dan dia pikir daripada saya khawatir, mendingan saya mati aja. Saudara coba bayangkan betapa menyedihkannya ini. Ya. Saudara terkasih, pastikan Yesus jadi kapten kapal saudara. Perhatikan ya, saya tidak bilang pastikan Yesus ada dalam kapal saudara. Bukan. Saya bilang pastikan Yesus itu jadi kapten kapalnya saudara. Ya. Jadi Yesus itu tidak hanya ada dalam kapal, tapi jadi kapten kapal. Karena saya khawatir bahwa banyak orang itu punya Yesus dalam kapal, tapi Yesusnya itu disuruh diem. Kalau perlu aja dipanggil. Termasuk saudara-saudara pasti dengar berita, hamba Tuhan di Amerika ada yang bunuh diri. Punya Yesus, punya. Yesusnya nggak dipakai. Nggak dipanggil. Nggak diundang. Yesus itu akhirnya jadi anak buah kapal aja. Suruh diri di pojok tuh. Kapan-kapan perlu dia kita panggil. Terkadang lupa dipanggil.
Jadi di tahun 2021 ini, ketika kita masuk ke lautan ini, tahun 2021, mari kita pastikan dalam kapal kita ini, Yesus itu jangan dijadikan anak buah kapal. Ya. Jadikan dia kapten kapal yang mengatur semuanya. Kenapa murid Yesus pada waktu itu kena badai di danau, itu sampai panik dan jerit-jerit ketakutan. Padahal nelayan loh itu. Terbiasa di kapal, terbiasa di air. Mereka panik dan jerit-jerit ketakutan gara-gara mereka itu kemudikan kapal dengan keyakinan kita sebagai nelayan itu jago. Tuhan Yesus, tukang kayu, biarin aja deh di pojok sana, kita yang handle ini karena kita ini ahlinya. Ya, kita bilang, percayakan sama ahlinya. Ahlinya saudara sekalian, akhirnya nelayan kapal kena badai dan minta tolong sama tukang kayu. Kalau Yesus jadi kapten kapal saudara, badai apapun melanda saudara, saudara akan tidur nyenyak. Jangan sampai kebalik. Saudara yang panik, Yesusnya yang tidur nyenyak. Seperti kejadian di Alkitab itu. Murid-murid Yesus hanya datang kepada Tuhan ketika semua usaha manusia sudah gagal. Masih lumayan sih, masih dalam cari Tuhan. Tapi saya rasa kita ini sering begitu loh. Hanya datang ke Tuhan ketika kepepet saja. Nggak enak katanya ganggu Tuhan terus sih. Saudara terkasih, kalau orang sudah kepepet, orang jadi panik. Banyak hal bisa terjadi. Saya rasa kadang-kadang juga ada unsur kesombongan ya, merasa kita bisa tanpa Tuhan. Jadi karena itu saudara-saudara sekalian, biarlah Tuhan itu yang jadi kapten kapal kita. Ya. Dia berikan kepada kita kekuatan ketika badai datang. Ya. Dulu, GB Putra itu ibadahnya itu di Gedung Putra, Gedung Sahari. Pemilik gedung saudara sekalian, Pak Jam Supapan, Tuhan pakai untuk ikut membawa lahirnya namanya GB Putra. Dengan jalan dia meminta kita memakai gedung tersebut. Pak Jamsu itu kemudian di jamaah Tuhan dia bertobat. Dulu itu di sana itu keluarga Pak Jamsu itu suka datang ibadah. Salah satunya itu adalah ada satu cucunya ya yang suka datang sekali-sekali ya. Kalau sempat namanya Michelle. Ya. Saudara terkasih, Michelle sekarang sudah menjadi seorang gadis muda dewasa ya di Singapura. Dan harusnya tahun ini Michelle itu menikah pada tanggal 18 April. Semua sudah siap, sudah foto prewed. Bahkan mereka bersama dengan calonnya itu Aloysius bahkan sudah persiapkan tempat tinggal. Semua sudah oke. Tapi gara-gara COVID, kemudian pernikahan itu diundur ke Desember. Bulan Juni, Aloysius itu nyetir, kecelakaan dan akhirnya meninggal. Dunia Michelle itu hancur berantakan. Kapalnya itu kena tsunami, bukan lagi badai biasa. Apa yang membuat Michelle ini tetap kuat dan tidak hancur sama sekali? Ketika kapalnya itu betul-betul diombang-ambingkan oleh tsunami itu. Hanya satu kata, Yesus. Di sini dalam keadaan di tengah badai ini, Michelle itu menemukan bahwa pada akhirnya hanya Yesus yang sanggup untuk menenangkan kapalnya dan membawa kapalnya untuk jalan terus. Michelle sekarang ikut dengan hamba Tuhan yang kita kenal semua, Judith Halim, untuk dia itu dibimbing, dibentuk, dibina untuk jadi hamba Tuhan. Yang akan jadi berkat bagi banyak orang, saya yakin. Saudara-saudara sekalian, Yesus itu yang memberi Michelle kekuatan. Dan dia juga bisa beri kekuatan kepada kita dalam keadaan apapun juga. Tidak ada badai yang terlalu besar bagi Yesus. Jadi karena itu saya ingin berkata demikian. Mumpung badai belum ada nih, mari kita siap. Mari kita pastikan kapal kita beres. Dan sekarang kapal beres, saudara sekalian, undang Yesus untuk masuk jadi kapten kapal. Dan dia akan pastikan semua jadi tambah beres. Hal tertentu kerusakan kapal kita nggak bisa nih. Bagian ini Tuhan aku nggak sanggup. Nah, Yesus itu akan bisa lakukan
perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Apa yang perlu dilakukan, Dia akan sanggup bahkan berikan kepada kita satu kapal yang baru. Satu kapal yang akan membawa kita dengan sukses, dengan gemilang melewati yang namanya tahun 2021 ini. Sehingga nanti di akhir 2021, saudara-saudara akan menemukan bahwa keadaan saudara itu lebih baik daripada awal tahun. Kenapa? Karena saudara menjadikan Yesus sebagai kapten dalam kapal kehidupan. Dan Dia akan tuntun kita, pimpin kita semua, dan jadikan kita terima berkat besar dan jadi berkat besar. Maukah saudara pada saat ini bersama dengan saya datang kepada Yesus dan minta Dia tuntun kita, saudara sekalian. Minta Dia untuk mengajar kita. Minta Dia untuk mengarahkan kita. Sehingga sepanjang tahun 2021 ini nih, ibaratnya kalau kita jalan tanpa tahu apapun juga, kabut tebal seperti apapun juga, saudara dan saya akan maju terus. Dan tahu satu hal, bahwa karena kapal kita ini ada dalam tangan Yesus, gak akan terjadi apa-apa. Kita akan sukses lewati 2021, melewati badai seperti apapun juga, kabut apapun juga, dan akan tiba di ujung dengan sangat aman gemilang. Jikalau saudara-saudara ingin terima tuntunan ini, saya ajak saudara bersama dengan saya datang kepada Yesus. Saudara bisa bangkit berdiri, saya mau berdoa buat kita sekalian. Saudara terkasih, pastikan hal tertentu dalam hidupmu dibereskan. Kalau perlu minta Tuhan tolong untuk kita bisa dapat kekuatan Roh Kudus menolong kita bereskan hidup kita. Ya, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mungkin kapalmu selama ini sudah kena badai 2020, badai COVID. Kapalmu dalam keadaan perlu sekali perbaikan. Saudara terkasih, kita minta Tuhan Yesus berikan kita kapal yang baru, yang bagus, yang kuat seperti semua ini. Kita minta Tuhan untuk jadikan kita, minta Tuhan untuk menjadi kapten kapal kita ya. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara terkasih, saya ingin mendoakan saudara, terutama saudara-saudara yang adalah pasangan suami istri. Bolehkah saudara pada saat ini yang suami istri, bolehkah saya undang untuk gandeng tangan? Kalau anak-anak ada di situ, bolehkah saya minta anak-anak ikut gandeng tangan? Ya, kita akan minta Tuhan menyatakan berkat-Nya ketika kesatuan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan perhatikan setiap saudara-saudariku yang berdiri pada saat ini. Dan setiap pasangan yang pegang tangan. Dan setiap keluarga yang pegang tangan. Hamba-Mu memohonkan pada saat ini Tuhan Yesus, supaya Tuhan, Engkau yang menjadi kapten kapal kami. Tuhan, beberapa dari kami perlu bukan memperbaiki kapal, tapi mereka perlu kapal baru. Hamba berdoa, kuasa-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan, sehingga kami diberikan Tuhan satu kapal yang layak berlayar. Dan dengan Engkau sebagai kapten kapal kami, Tuhan Yesus, kami akan lewati 2021 dengan gemilang sampai ke ujung sana. Berkati setiap keluarga yang ada, berkati setiap pasangan yang ada, berkati setiap orang yang ada pada saat ini, yang hari ini berdiri menyatakan kami perlu Tuhan menjadi kapten kapal kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan berkat-Mu, kekuatan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan di saat kami meluncur masuk 2021. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu seperti apa tahun yang baru. Kami hanya tahu satu hal. Ketika Engkau ada dalam kapal kami, menjadi kapten kapal kami, semuanya ya Tuhan akan beres baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini. Mohonkan juga berkat Tuhan bagi bangsa negara kami. Kekuatan diberikan bagi Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi yang lainnya, semuanya ada dalam pemakaian Tuhan. Tuhan berkati para tenaga medis di mana-mana, para dokter, juru rawat,
Mereka yang kerja di rumah sakit, berikan perlindungan ya Tuhan kepada mereka sekalian ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan sembuhkan yang sakit. Yang sakitnya COVID, Tuhan yang mereka sedang di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri, hamba berdoa Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan, tidak hanya kekuatan tapi kesehatan. Tidak hanya itu, kesembuhan terjadi atas kami semua sehingga ketika kami tes berikut, kami dapati sudah bebas dari COVID, sudah negatif. Tuhan Yesus berikan kekuatan Tuhan kepada saudara-saudariku yang sakitnya COVID Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sakit di luar COVID. Tuhan, apapun sakit kami pada saat ini, kuasa yang ajaib itu kiranya boleh menjamah kami. Karena Engkau ya Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Maka ya Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan dinyatakan. Jamahlah Tuhan kami yang sakit, saudara-saudara yang sakit di sini, yang sedang ada di rumah sakit, Tuhan jamah. Yang lagi ada di rumah pun Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesembuhan ini Tuhan. Sembuhkan Tuhan semua yang perlu disembuhkan dalam hidup kami. Sepanjang 2021 kami akan berlayar bersama dengan Tuhan dalam kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati saat ini Tuhan, hamba berdoa tim medis ya Tuhan Yesus. Nyatakan karya Tuhan yang ajaib. Pakai tim medis, pakai pasien yang dilayani tim medis Tuhan. Demikian juga sekarang Tuhan Yesus, nyatakan berkat-Mu lebih jauh Tuhan atas gereja Tuhan di Indonesia di mana-mana. Tuhan berkati gereja, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati umat Tuhan di mana-mana ya Tuhan. Berkati orang-orang susah Tuhan Yesus, yang sepanjang tahun 2021 ini mereka banyak khawatir. Ketika memasuki 2021, hamba berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati orang-orang susah ini Tuhan. Mereka yang lemah tak berdaya, fakir miskin, para janda-janda juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai juga tim media. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai tim PW. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang berulang tahun di minggu yang sudah lalu juga kuasa Tuhan menyertai, berkat Tuhan menyertai kami di tahun yang baru. Sekarang ya Tuhan Yesus, nyatakan berkat-Mu atas kami semua di akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin, amin.